Halo, selamat pagi. Kembali lagi dari sudut favorit, sisi selatan Jembatan Makam. Jadi hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2024 ya, tepat di hari Sabtu. Makanya aktivitas di kendaraan roda 2, roda 4 yang melintas di Jembatan Makam cukup sepi menurut saya hari ini. Mudah-mudahan nanti sampai selesai juga agak sepi. Masalahnya nanti kalau rame kita nggak bisa buat video, suaranya agak berisik ya. Ditambah lagi kendaraan seperti bis yang melintas, Jembatan Makam itu agak goyang ya. Ngeri-ngeri sedap jadinya kita. Jadi besok tanggal 20 kita akan tanggal 20 besok Pak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ya. Melanjutkan tonggak estafet ya, pembangunan yang belum selesai yang di masa kepemimpinan Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan diselesaikan di zamannya Pak Prabowo. Banyak proyek strategis nasional seperti IKN, seperti jalan tol ya, akan segera diselesaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi hari ini udah di pukul 6.30 ya, waktu Indonesia bagian tengah. Sebentar lagi BAT akan melintas ya. Dari tadi saya perhatikan nunggu kapal tundanya untuk membantu ASIS melintaskan BAT di bawah Jembatan Makam. Sebentar lagi kita tunggu sama-sama ya. Itu udah terlihat antrian, ada oil bus yang sudah bergerak dibantu ASIS ya sama kapal tundanya. Kelihatannya SPOB-nya atau oil busnya yang tahap pertama yang dibantu ASIS ya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat dan jelas karena Samarinda mulai mendung lagi ya. Tadi sempat mataharinya timbul menampakkan dirinya. Ini agak-agak gimana ya, antrian mereka ini, coba lihat. Tapi nanti akan terurai dengan sendirinya. Ini BAT yang bermuatan batu bara, ini yang udah dari kemarin sore ya. Mungkin jadwal melintasnya mereka udah habis, jadi mereka menunggu di sana. Di kamera kita ini ada goyang-goyang yang melintas di Jembatan Makam. Nggak bisa fokus ya, mohon dimaklumin. Mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas. Ada TB yang di depan itu warna kuning, itu ada kabel takbut tunda itu. Ini mungkin sisa menunggu pilot boatnya ya. Ini yang saya perhatikan dari tadi, pilot boatnya belum ada ini. Kalau biasanya itu jam 6 udah start ya. Ini udah hampir jam 7 belum start. Mungkin antriannya nggak begitu panjang kali ya. Tapi sih biasanya mereka apabila pagi kebanyakan mereka prioritaskan buat yang bermuatan dan siang hari diprioritaskan untuk
tempat yang kosongan kembali ke arah JC. Oil busnya mau seter paling depan, cuman tidak ada yang bantu asik. Masih bergerak pelan ya. Jadi bagi para pecinta timnas Indonesia, jangan kecewa dengan kekalahan timnas Indonesia melawan Cina kemarin di skor 2-1 ya. Dari segi permainan Indonesia megang ya. Ya mungkin faktor keberuntungan tidak ada berpihak ke Indonesia. Ayo tetap kita dukung timnas kita agar bisa berlaga di Piala Dunia tahun 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko. Di bulan November nanti Indonesia akan menjamu Arab Saudi dan Jepang di GBK ya, walaupun ada surat protes yang dilayangkan oleh pihak Federasi Sepak Bola Bahrain. Mereka minta dibatalkan di Indonesia, minta di tempat yang netral dengan alasan keamanan. Provokasi mereka luar biasa ya. Provokasi di lapangan juga ini apa Bahrain ya. Tambah lagi provokasi di ini, tapi mereka udah melayangkan surat protesnya ke AFC karena AFC orang mereka gitu ya, mereka bisa andalkan. Tapi jangan takut, Bahrain nggak usah takut kalau gitu Indonesia. Kata Pak Erick Thohir, orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah gitu ya. Ya benar sekali ya. Nah, ini pemandangan Kota Samarinda, karena Kota Samarinda ini dibelah oleh Sungai Mahakam ya, jadi sangat cantik. Nah, ini jembatan yang baru. Sambil kita menunggu kapal tundanya untuk bantu asik, kita coba, saya akan mencoba memperlihatkan kepada teman-teman kalau orang Samarinda nggak ini lagi gitu ya, udah terbiasa melihat. Kelihatannya pilot boatnya udah datang gitu. Pilot boatnya. Nah, sekarang kapal tundanya udah nempel tuh, mau nempel di belakang oil bus. Karena beberapa hari ini Samarinda udah diguyur hujan terus ya. Sementara informasinya di Jawa, terutama di Jawa Timur, cuaca cukup panas, nggak ada hujan. Ya semoga cepat menyusul juga, mereka dapat hujan biar terasa sejuk. Oil busnya udah mulai mendekat. Ini kelihatannya walaupun hari weekend ya, hari Sabtu, jembatan Mahakam ini kayaknya nggak ada sepinya juga. Saya berharap tadi agak sepi kendaraan yang melintas gitu ya, ternyata nggak ada bedanya ya. Karena mungkin hari weekend begini orang-orang di Samarinda pada keluar gitu kan, cari tempat-tempat hiburan ya, biasanya ke pantai ya atau ke gunung gitu untuk mengisi hari liburnya mereka. Nah ini
Belum terlihat dengan jelas apa nama oil busnya yang akan melintas. Jadi banyak teman-teman ya yang merekomendasikan mencoba untuk ngevlog buatkan video ya di kapal feri dari Balikpapan menuju ke Surabaya ya. Ada beberapa teman yang terutama YouTuber yang dari Samarinda ya. Cukup ramai saya lihat, mereka rombongan berangkat menuju ke Surabaya menggunakan kapal feri ya. Dharma Kencana 5 itu dalamnya kayak hotel katanya gitu kan. Memang kalau dari historinya Dharma Kencana 5 itu kapal Roro yang sebelumnya beroperasi di Jepang sana, mungkin dibeli oleh pelayaran Indonesia dan mencoba untuk berlayar di Indonesia gitu ya. Ya ada beberapa sih yang baru menurut saya, rute-rute yang baru mungkin sangat menarik yang bisa kita explore di sana. Nah ini belum terlihat dengan jelas apa nama tugboatnya ya, dan nama oil busnya juga enggak. Ini kelihatannya kosongan ini. Ini biasa mereka muat CPO, karena di sepanjang Sungai Mahakam ini ada beberapa PKS ya, pabrik pengolahan sawit. Bukan partai PKS itu. Untuk sepanjang Sungai Mahakam ini cukup banyak menurut saya pabrik pengolahan sawit yang mentah belum jadi minyak goreng, karena yang jadi ada beberapa aja ya, mungkin di Penajam, Balikpapan, Bontang, di Sangkulirang, itu yang udah jadi minyak goreng ya. Nah ini nama TB nya Golden 10. Nah ini udah dibantu asis itu ya, mudah-mudahan cuacanya kembali cerah ini. Ini Golden 10. Jadi besok tanggal 20 Oktober ya tahun 2024 Bapak Prabowo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ya. Dari berita yang saya baca di media massa, akan dihadiri oleh mantan Presiden Republik Indonesia mungkin seperti Megawati, Pak SBY gitu kan, dan mantan Wakil Presiden juga. Nah ini Golden 10 sudah di bawah jembatan Mahakam. Golden 10 narik oil bus Causeway 2027 dan dibantu asis dengan Gilang Perkasa. Nah ini Causeway 2027. Ini kapasitas 3.000 kali ya. Oh iya, kapasitas 3.000 metric ton ya. Bermuatan oil CPO, crude palm oil ya, minyak sawit mentah itu CPO maksud saya. Mungkin ada teman yang nggak tahu, jadi saya jelaskan sedikit. Kelihatannya air Mahakam ini agak kotor nih, banyak material kemungkinan di hulu sungai itu banjir ya. Biasanya gitu tuh, kalau di hulu sungai Mahakam banjir, jadi terbawa arus. Ini material gini nih, potongan-potongan kayu gitu ya. Nah ini Gilang Perkasa, kapal tunda Gilang Perkasa. Di samping Gilang Perkasa ada Dani 52, narik bat Dani 53. Nah ini Dani dan Dani lagi. Jadi ada
grup dari Dani yang ngetek saya ya. Ya terima kasih banyak atas sumbangsihnya ya. Ya mungkin juga dia seorang YouTuber ya, selalu buat video. Itu Bidang Perkasa. Dani 53. Jadi memang di Sungai Mahakam ini masih jadi transportasi utama ya. Untuk transportasi daratnya mungkin masih belum maksimal ya, mengingat jalannya masih banyak yang harus diperbaikin lagi ya. Makanya masih banyak menggunakan sungai sebagai sarana dan prasarananya mereka. Jadi kembali di bawah tahun 2000-an ya, mungkin di sekitar tahun 90, di bawah 90. Jadi pada saat itu di Sungai Mahakam ini banyak terdapat sawmill ya, pengolahan kayu, mungkin jadi papan, jadi balok gitu kan. Nah jadi pengolahan kayu itu bahkan di ini ya, di depan kita ini ada Big Mall ini dulu lokasi clay mill ya di sana itu. Bahkan ada juga masih beroperasi di Samarinda clay millnya ya. Mungkin mereka ambil borongan aja, mungkin materialnya dari bayarnya itu sendiri. Dibantu sama Herlin 12. Jadi antrian untuk hari ini cukup panjang menurut saya. Itu bisa terlihat dengan jelas. Antrian bat sudah mulai mengular ya. Tadi pagi sempat terjadi penumpukan bat dan TB ya. Nah jadi di belakang dari Dani tadi disusul oleh update syukur. Nah ini syukur, TB syukur belum terlihat berapa nomornya, dan bat syukur 49. Ini batnya terlalu kecil nih menurut saya nih. Mungkin di kisaran ya 230 feet kali ya. Karena banyak di Sungai Belayan itu banyak menggunakan bat-bat kecil untuk estafet ya. Karena di Sungai Belayan itu ada beberapa tambang batu bara. Karena Sungai Belayan itu cukup sempit menurut saya. Nah ini syukur 54, narik bat syukur 49. Ya mudah-mudahan cuacanya masih secerah ini terus, jadi kita mudah untuk ambil video. Nah ini itu pilot boardnya. Jadi pilot boardnya itu satu ada di takbut ya, untuk pilot pandutnya. Nanti udah dipastikan aman, udah melintas di bawah jembatan, pilot pandunya itu turun ke pilot board. Jadi pindah ke bat yang selanjutnya akan melintas. Jadi besok Pak Prabowo udah resmi dilantik jadi Presiden Republik Indonesia. Walaupun banyak kaum yang nggak ngerti saya, mau demo mau apa gitu ya, yang masih menyerang Pak Jokowi ya. Saya nggak ngerti di pikiran mereka itu apa. Namanya manusia itu kekurangannya itu pasti ada. Kalau bisa kekurangannya itu ya kita sempurnakan gitu ya. Kita kalau mencari pemimpin yang sempurna tuh nggak ada yang sempurna.
selama saya hidup ya, selama saya berusaha, saya baru merasakan di zaman ini ya yang namanya kebebasan ya, kebebasan berpendapat, kebebasan ya banyak kebebasan lah ya, yang selama itu tidak melanggar aturan. Itu hanya di zamannya Pak Jokowi. Saya apresiasi ya, banyak juga pembangunan seperti infrastruktur ya, jalan tol, terus bandara, pelabuhan, dibenahin semuanya itu sangat luar biasa. Apalagi pos lintas batas PLBN itu banyak sekali yang dibuat oleh Pak Jokowi ya. Aku sih belum pernah ke pos lintas batas ya. Saya banyak juga melihat dari vlog teman-teman yang biasa buat vlog masalah PLBN, terus memang apa ya, seperti di daerah Sarawak, perbatasan Indonesia Kalimantan Barat dan Sarawak, Kuching Malaysia, itu pos PLBN itu sangat luar biasa, sama seperti di airport katanya gitu kan. Kita apresiasi lah ya. Kalau kita mau cari yang sempurna, memang tidak ada yang sempurna gitu ya. Ya kita berkaca ke diri kita sewaktu kita menjabat, apa yang kita udah perbuat gitu kan, apa yang kita berikan ke masyarakat gitu kan. Kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa ya nggak usah kita terlalu inilah ya. Kalau memang mau kasih ide ya kasihkan ide kita yang terbaik. Kalau kita mau mengkritik, kasihlah kritik yang membaik, yang membangun, jangan menghina gitu ya. Karena menurut saya Indonesia ini negara santun yang beradab gitu kan, apalagi seorang ya mungkin dianggap tokoh lah ya gitu ya. Nah ini TB selera 3 seleranya cukup tinggi kali ya, makanya 3 ini. Nah ini TB selera. Rikbat RMN 337. Karena banyak sekali ya subscriber saya ini, banyak orang-orang ABK ini. Karena saya selalu ngevlog masalah TB dan BATS yang bermuatan batu bara. Ya mungkin itu salah satu hiburannya mereka. Ada juga ya ABK itu mungkin YouTuber juga. Saya juga subscribe mereka ya, kita saling support. Nah ini dibantu sama Gilang Perkasa. Jadi air Mahakam untuk hari ini ya, pagi ini terpantau surut. Jadi dari informasi di hulu Sungai Mahakam itu, tepatnya di Mahakam Hulu, Kabupaten Mahakam Hulu itu terjadi banjir lagi ya. Dan sempat juga kekeringan mereka katanya. Jadi kapal-kapal angkutan penumpang mereka sempat nggak sampai ke Long Bagun gitu kan. Ya, karena air cukup dangkal, karena mereka hampir di ujung sungai Mahakam kali ya. Saya juga belum pernah ke sana ya. Nanti kalau kita ada waktu bisa kita explore di sana. Ini apalagi musim kampanye pilkada, yang biasa buat janji gitu ya, ya tolong ditepatin dah. Apalagi dari informasi Mahakam Hulu itu jalannya cukup jelek sekali itu, cukup jelek ya. Gimana mereka harga barang sana nggak cukup tinggi karena infrastrukturnya hancur gitu ya. Ditambah lagi ada jembatan yang udah jadi tapi penghubung jalannya itu yang belum selesai. Ada juga katanya ya ferinya di sana itu jaraknya cuman berapa, nggak sampai 100 meter tuh nyebrang 300.000. Cukup mahal. Makanya itu gimana ya, kita yang tinggal di kota
naik BBM sedikit aja udah pada demo gitu kan. Kalau di Makam Hulu ada sempat sampai 30.000 harga BBM, seperti Pertalite gitu ya. Kasian sekali mereka. Jadi kalau mau jiwa nasionalisme mungkin lebih nasionalisme daripada orang-orang yang sering demo gitu ya. Ini layar Borneo 1, BB layar Borneo 1. Dan bat layar Borneo 001. Mungkin itu saja untuk video saya hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.